Aduh nih, kebekaan editor lu tuh di mana sih? Lasernya tuh ditambahin lagi di sini, di belakang ada gunung berapi, terus lampunya kemana-mana. Dari sini ada naga terbang, anginnya tuh kacau gitu. Kebekaan editor lu di mana sih? Edit mulu lu, itu visual effect bro. Visual effect itu. Pas sekolah gini. Nih editing nih gini nih. Coba di mana? Muka lu nih ya. Gua shoot. Ini shot pertama. Shot kedua gua kasih hujan. Ini gue lihat lagi nih. Ini muka lu sama nih. Terus shot selanjutnya gua kasih dompet. Nanti dompet kosong gitulah. Nanti orang lihat bahwa lu tuh bokeh bro. Itu editing gitu. Visual effect. Tapi lu laser lu. Tapi lu bukannya emang visual effect artis? Iya juga ya. Blok. Tahu gak sih guys, apa yang membedakan film dengan kesenian yang lainnya? Itu adalah editing, bro. Cinema, baby. Apa yang membedakan film dengan medium seni lainnya? Yaitu adalah editing. Hah? Editing? Iya. Ya, Editing apa tuh bang? cara definisi ini ya. Ini dalam konteks editing dalam film. Editing dalam film itu definisinya adalah penyuntingan gambar yang menyatukan satu gambar ke dalam gambar lainnya. Dalam artian, misalnya ada satu footage digabung sama footage lain, jika kita gabungkan, itu akhirnya menjadikan suatu naratif. Dan penggabungan naratif itu, secara teknik namanya teknik editing. Kalau efek-efek ini mah yang api-api Avenger bang, dari laser. Kayak ini Godzilla muncul dari air gitu. Efek bang, Oh, efek bang. Nah itu gimana bang? Itu editing kan bang? Waduh, Editing bang. itu. Bang mau beli mie dulu nggak bang? Gue sering ditanyain beberapa kali gitu, misalnya antara sama sepupu gue atau sama teman gue yang kurang memahami apa itu editing dalam film. Kayak tadi misalnya pertanyaan, misalnya kayak Avengers nih, Iron Man yang ngeluarin sinar dari dadanya, Superman yang ngeluarin laser eyes gitu, atau Transformer pas dia berubah itu termasuk editing kan? Kita bisa menilai apakah editing itu bisa bagus dari situ atau enggak? Jawabannya, nggak bisa. Kita nggak bisa nilai editing itu dari visual effect, karena sejujurnya editing sama visual effect itu adalah dua ranah yang cukup berbeda. Editing itu sebenarnya sama sekali nggak menyentuh kecantikan visual lah, estetika visual. Editing itu sejatinya menggabungkan satu footage dengan footage lainnya, namun ada juga konteks seperti kayak konteks di mana editing itu mempertimbangkan isian filmnya. Misalnya kayak satu cut ke cut lainnya dalam footage itu gambarnya harus nyambung. Bisa disebut hal itu sebagai match cut. Match cut itu sederhananya saat di satu footage misalnya ada gambar kepala orang nih, kepala orang ini bentuknya apa? Bulat kan, kepala kita kan bulat, kecuali kalau kalian pernah ketimpa durian. Gue canda. Kepala kita kan bulat ya. Nah, misalnya karakternya ini dalam film merasakan perasaan menanti, perasaan kesepian gitu. Kadang-kadang kita dalam film melihat shot berikutnya itu, footage berikutnya itu biasanya melambangkan perasaan tadi. Misalnya perasaan kesepian itu mau diidentikan atau diasosiasikan dengan gambar bulan. Bulan itu kan bentuknya bulat juga. Dia bentuknya sama kayak kepala orang tadi. Jadi kalau misalnya digabungin, itu akan menimbulkan efek psikologis dalam kepala penonton. Oh, iya dia lagi kesepian nih. Dia lagi menunggu malam yang lama, malam yang kesepian, malam yang dingin. Ada efek psikologis itu dalam editing. Nah, itu yang mau gue sebut tadi. Jadi secara estetika, editing juga sebenarnya peduli gitu dalam konteks match cut tadi. Tapi kalau secara kayak Godzilla muncul, Optimus Prime berubah, itu sebenarnya udah dalam ranah visual effect sebagai medium yang berbeda gitu ya. Makanya kalau di Oscar beda ya, penghargaan untuk editor dan penghargaan untuk visual effect terbaik. Oh jelas beda bro. Karena gitu. pelakunya juga berbeda. Oh gitu bang. Dan tahapan pengerjaannya juga berbeda. Biasanya editing dulu, baru akhirnya dibikin visual effect-nya. Setelah visual effect-nya jadi, baru dikirim lagi ke editor buat ngelakuin online editing. Misalnya, baru dicocokin sama kebutuhan naratif, kebutuhan musik, dan lain-lain gitu. Ngomongin tadi tentang kesepian, tentang penantian, bisa juga kayak gambar shot gitu kepada seseorang. Terus shot selanjutnya itu bisa kayak tumpukan rokok dan asap-asap roknya, asap-asapnya rokoknya itu gitu. Jelasin nih, gimana kayak tadi? Gambar subjek, misalnya gue nge-shoot lu, terus shot selanjutnya adalah kumpulan rokok atau asap-asap rokok. Dari dua shot aja itu kita bisa menyimpulkan bahwa ada sebuah kesepian atau mungkin penantian dia atau waktu yang sedang berlalu yang
sedang berjalan gitu. Ya, nah. Dan itu pernah dicoba atau dieksperimentasi oleh seorang yang bernama Kuleshov. Paman Kuleshov ini bikin workshop. Kuleshov itu siapa dah? Orang Rusia. Paman Kuleshov itu ahli teori film. Dia pernah bikin eksperimen dengan film stock. Film stock itu bahan fisiknya, bukan film layar lebar, tapi film lembaran salida itu. Paman Kuleshov menyebutkan bahwa editing shot itu akan menciptakan kesinambungan psikologis untuk penonton gitu. Nah, Paman Kuleshov ini pernah manggil satu aktor. Nama aktornya Mozukin. Nah, si Mozukin ini dia letakkanlah di suatu ruangan. Di ruangan ini si Kuleshov cuma nge-shot ekspresi Mozukin. Shotnya itu kalau nggak salah medium shot ya. Jadi ngeliatin di ekspresinya si Mozukin ini kelihatan jelas. Si Mozukin disuruh acting ekspresi datar aja gitu. Udah lu berdiri, lu acting muka datar. Setelah itu si Paman Kuleshov ini bikin sebuah eksperimen di mana dia nge-shot 3 hal yang terpisah konteksnya. Dia nge-shot semangkok sup, dia nge-shot gadis kecil dalam peti mati, dan perempuan. Akhirnya melalui editing, coba gimana nih? Apa yang terjadi nih? Paman Kuleshov ini menemukan apa? Oke, jadi dari 3 eksperimen itu dia menyimpulkan 3 kesimpulan yang berbeda-beda kan. Yang pertama kan ketika karakter A yang tadi siapa namanya tuh Mozukin ditambah dengan sup ya tadi ya, sup. Itu akan menghasilkan bahwa Mozukin sedang lapar. Mati artinya Mozukin ini merasa duka gitu, merasa kehilangan dengan ekspresi datarnya. Itu adalah perasaan yang diidentifikasi oleh penonton pada masa itu saat melihat workshopnya Kuleshov. Nah, tadi kita tahu nih ada barang semangkok sup, ada juga cewek kecil dalam peti mati, dan ada seorang perempuan gitu. Nah, tadi penonton kan nyimpulin rasa lapar, rasa duka, rasa senang. Nah, padahal yang kita tahu kan si Mozukin ini sebenarnya nggak ngelihat apa-apa ya. Dia cuma muka datar aja. Dan ketiga benda tadi ini, 3 gambar tadi ini dimasukin di proses editing. Kekuatan editing tuh ada di situ. Saat satu gambar disambungkan dengan gambar lainnya, bisa menghasilkan perasaan yang baru, dinamika realitas yang baru gitu. Iya. Gimana nih? Sama kayak tesis, antitesis sama dengan sintesa. Dan itu bisa kita pakai juga untuk secara praktis dalam film-film kita nggak sih? Kita nggak perlu ngomong secara literal gitu. Kita sedih. Coba kasih contoh. Misalnya ada teman-teman yang mau buat film pendek nih. Gimana caranya penggunaan editing yang bagus lah? Sebenarnya ada pemikiran editing itu udah dari saat kita bikin skenario kan. Kita nggak perlu misalnya seorang sedang sedih, kita nggak perlu harus bilang aku sedang sedih gitu. Ya pakai editing tadi, misalnya lihat muka ekspresinya dia, terus mungkin shot selanjutnya ada hujan yang sedang turun gitu. Ya itu sih guys. Jadi sebenarnya film itu kan banyak orang yang ngomong film itu show don't tell. Nah biasanya itu tuh kata-kata itu tuh diasosiasikan dengan keterangan visual gitu, dalam artian ya udah film itu nggak usah banyak dialog gitu, banyakin aja gambarnya. Tapi sebenarnya hal itu juga bisa dimasukkan ke dalam aplikasi editing ya gitu, karena misalnya kayak tadi yang Nixon bilang, saat ada orang yang sedih, dia cuma muka datar, terus kita shot berikutnya kita lihat ini hujan, disambungin tuh shotnya. Nah itu menyebutkan perasaan yang baru. Ini loh yang membedakan gitu, editing ini membedakan banget gitu. Karena editing tuh nggak bisa diterapkan ke ilmu seni lain. Tapi ada bang fotografi editing dalam fotografi itu kan sebenarnya mengedit suatu gambar, satu image kan. Dia misalnya kita terangin, kita kurangin kontrasnya, kita warna kita ubah dikit. Kalau film itu editing ya dalam konteks menciptakan sesuatu yang baru nih gitu, penggabungan yang tadi kayak Nixon kan tadi udah bilang ya, kalau editing itu udah kita bayangin secara skenario kan, editorial thinking gitu. Saat kita nulis skenario, kita udah bayangin editingnya gini nih, kayak gini. Nah di editing itu ada juga namanya ritme, dan ritme itu ada 2, ritme internal sama ritme eksternal. Kalau ritme eksternal itu editing secara pemotongan gambar. Misalnya adegannya lagi tensinya tinggi, potongannya langsung tek. Itu editing eksternal. Editing eksternal biasanya kita lakuin sih pakai aplikasi kayak Premiere, CapCut dan sebagainya macamnya gitu. Dan ritme eksternal ini harus disesuaikan ya sama film yang kalian bikin. Gimana tuh Nick maksudnya tadi? Yang tadi misalnya lagi sedih, nggak mungkin kita editingnya truk. Mungkin dalam situasi perang gitu filmnya, kita udah pasti intens gitu kan, udah pasti shotnya bakal padat gitu, potongannya gitu. Tapi sebenarnya tergantung konsep kalian juga sih.
sebuah pertarungan misalnya martial arts gitu. Bisa juga pakai ritme eksternal yang cepat, bisa juga kita cuma pakai shot lebar tanpa pemotongan yang cepat, bisa juga sih. Iya, gitu guys. Jadi harus sesuaiin sama konsep dan cerita kalian. Jadi kalau kalian bikin film atau kalian ngelihat hasilnya dalam editan, aduh kurang nih, kayaknya gue harus syuting lagi deh. Nah, cek dulu. Siapa tahu kalian ngeditnya salah. Siapa tahu kalau kalian tadi misalnya penggabungannya lebih dihalus lagi, lebih di banyak penggambaran digabungin sama shot lainnya, siapa tahu it works gitu. Karena gue juga pernah dulu ada masalah dalam editing, gue rasa kok film gue cepet banget ya, kayaknya penonton gak bakal nangkep apa-apa nih. Akhirnya gue coba abrak-abrik lagi. Oh ini shot ini gue tambahin insert yang udah gue ambil, shot ini gak gue cuttingnya tuh gue lamain. Akhirnya bisa menciptakan cerita yang lebih masuk dan lebih menangkap ide kita. Dan tadi kan itu ritme eksternal. Ada juga editing dalam ritme internal. Nah ritme internal ini apa? Ritme internal ini sebenarnya editing dalam shotnya itu sendiri. Jadi misalnya ritme internal itu, misalnya ada satu shot nih, wide shot ngeliatin kalau orang lari nih dari jauh, lari cepet gitu. Nah itu itu namanya udah editing sendiri. Editing itu terjadi dalam shot internal. Gitu. Ada orang lari cepat, tiba-tiba dia melambat. Iya. Terus dia cepat lagi. Iya. Tiba-tiba melambat, jatuh, dia berdiri lagi, dia lari cepat lagi. Contoh konkretnya sebenarnya misalnya film perang gitu. Scene-nya lagi di laut gitu, di pantai, situasinya normal cepet gitu kan. Pas dia masuk ke laut itu pasti lambat, slow kan? motion gitu. Iya. Nah, Lambat kayak di film Saving Private Ryan. Nah, itu namanya ritme internal. Jadi editing itu tidak selamanya dilakukan dalam software, tapi editing juga dilakukan dalam penggarapan produksi itu sendiri. Gitu. Tapi sebenarnya ritme internal itu kan konsepnya dari bukunya Wortwell ya. Ya. Sebenarnya ada yang nggak percaya juga dengan Ya, ada yang banyak. tidak menganut editan Banyak internal. yang setuju, banyak nggak setuju. Ya itu normal dalam konsensus seni ya. Oke, jadi kita langsung masuk ke kesimpulan aja nih. Apa nih yang bisa kita pelajari dari video kali ini nih? Jadi editing itu berbeda dengan visual effects. Ya, itu jelas pertama. Udah kita bahas tadi, editing itu menggabungkan antara shot lah pada simpelnya ya. Dan sedangkan VFX itu beda banget sama editing. Nah itu salah, banyak banget yang suka salah gitu kan. Yang kedua itu pas kita bahas tentang Kuleshov tadi, tentang penggabungan antara shot itu bisa menghasilkan pemahaman tertentu gitu, Menghasilkan makna yang baru lah. makna yang baru gitu. A plus B sama C, dan itu bisa beda-beda gitu maknanya. A tambah B sama dengan C, A tambah D misalnya sama dengan E, beda-beda gitu. Iya. Dan ketiga, konsep editing ini bisa kita pakai dalam filmmaking kita sendiri guys. Iya. Makanya dari situ gue mau ngajak kalian bereksperimen. Coba kalian videoin teman kalian atau keluarga kalian, siapapun. Coba kalian suruh dia acting marah. Dan setelah itu kalian syuting api. Nah, setelah itu kalian syuting makanan tadi. Nah, lalu kalian tunjukkanlah ke teman-teman kalian. Pasti mereka bisa punya kesimpulan yang berbeda-beda. Ada yang bilang nanti itu marah, ada yang bilang dia lapar. Nah, sebenarnya muka marah itu nanti kalau kalian tempelin apa aja akan menghasilkan makna baru. Itu kekuatan editing secara simpelnya. Untuk episode kali ini mungkin itu aja ya yang kita mau sampaikan. Karena kali ini kita bahas editing, mungkin di episode-episode berikutnya kita bakal bahas pelengkap editing, yaitu adalah tentu aja Masih banyak juga. masih banyak lagi, misalnya sinematografi gitu. Karena editing kan mengedit footage, sementara footage ini dihasilkan oleh sinematografi. Jadi tunggu aja di episode berikutnya, kita bakal ngasih obrolan-obrolan yang lebih berdasarkan lah ya. Tunggu video kami selanjutnya.